Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan yang kami hormati, hari ini pagi hari yang cerah ceria. Habis sholat subuh barangkali kita bisa melakukan muhasabah pagi. Artinya muhasabah pagi adalah kita mencoba merefleksi diri. Entah untuk diri kita dan mungkin juga era yang akan terjadi atau masa depan yang akan kita hadapi. Ada beberapa catatan hari ini bahwa pernah disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies, Selios, yaitu saudara kami Bima Yudhistira. Ya. Pernah dalam media sosial menyarankan subsidi kendaraan listrik lebih baik untuk transportasi publik. Nah, harapannya apa? Ke depan pemikirannya ini muncul begini, saudaraku. Di masa depan dulu ada sepeda pancal. Era generasi sepeda pancal. Ke depan kelihatannya akan muncul sepeda listrik. Nah, ada lagi generasi sepeda motor yang bahan bakarnya adalah yaitu bensin, premium, dan yang lain-lainnya. Artinya apa? Bayangkan saja pada titik tertentu ketika negeri ini krisis BBM. Ketika BBM kian hari kian langka atau harganya melangit, maka alternatif yang dimunculkan adalah listrik. Ya. Maka bisa dikatakan ke depan akan muncul mobil listrik, sepeda motor listrik. Sekarang kompor listrik sudah ada, ya kan? Berarti kemungkinan akan terjadi transisi, peralihan, ada yang mengatakan konversi dari gas ke depan ke listrik. Bisa juga dari kayu bakar menuju gas. Pada titik tertentu ketika gas mulai langka, bahan bakunya sulit, bisa juga maka akan pindah ke listrik. Nah, artinya teknologi manusia akan terus berkembang. Segala bentuk peradaban, segala kemajuan yang diperuntukkan manusia, maka akan ditempuh oleh teknologi informasi dan teknologi tepat guna atau teknologi rekayasa atau pengembangan teknologi dan biologi. Itu akan terjadi. Kenapa begitu? Iya, masa depan kita tidak ngerti. Di tahun 2022 ini memang tahun transisi. Dulu sempat ketika memasuki tahun 2000, sempat gegap gempita akan ada apa tahun 2000. Ternyata terjadi percepatan di dunia informasi. Ingat dulu ada zaman radio, radio broadcasting. Pada perjalanannya, radio menjadi mitra bisnis, mitra informasi, digulung dengan adanya televisi, media televisi lokal yang mengharu biru. Pada titik tertentu, media televisi berganti dengan media sosial, Android dan segala macamnya. Ini membuktikan zaman itu sudah berubah. Zaman akan terus berubah. Kita tidak bisa diam berpangku tangan. Maka pikir kita, otak kita, akal kita, semua potensi diri akan berubah di masa depan. Kita tidak bisa munafik, kita tidak bisa mengingkari lajunya jalan, lajunya informasi, lajunya era. Kalau dulu era cetakan, sekarang berubah era digital. Kalau dulu eranya itu adalah era yang sifatnya verbal, yang sifatnya selalu ada barang produknya. Sekarang medianya media online.
Beli makanan sudah online. Iya. Rapat koordinasi sudah online, webinar dan segala macamnya. Rapat koordinasi sudah by online system. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi, dunia ini sedang berkembang, kawanku. Dunia ini sedang berkembang dengan segala macam sistemnya. Segala anak pinak, segala kegiatan yang sedang terjadi. Maka saya katakan bahwa dunia ini sedang transisi. Dunia ini sedang berkembang. Iya. Nah, kembali kepada persoalan bahwa ketika dunia berkembang berarti kita harus mengikuti. Kita apa yang sedang terjadi termasuk era saat ini. Dulu ada era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Masuki dunia era informasi. Kemudian era digital. Dan ke depan ada era cuan, ya, era profit. Segala sesuatu ada nilai plus dan nilai tambah. Kalau nggak ada nilai tambah, nggak berubah. Kalau tidak ada margin, tidak licin. Ya, kalau tidak ada laba, maka tidak ada aksi nyata. Ya, kalau tidak ada keuntungan, ya, lebih baik orang duduk dan diam-diaman. Semuanya akan bernilai profit, ada nilai tambah. Ini era yang akan kita hadapi. Kita pernah memasuki era transisi media cetak. Kertas dibuat cetakan, dikasih iklan, dijual oplah omsetnya. Ya dulu muncul Jawa Pos Radar di beberapa kota. Ada Pos Kita, ada Opini, ada Nyata. Ada Solo Pos, ada Joglo Semar, dan media Surah Merdeka. Semua media cetak. Ini sekarang media cetak berganti media online. Ya, maka geliat zaman terus berubah. Media cetak akan terkapar dengan sendirinya. Orang nggak mau beli koran. Karena apa? Seiring jalan, anak-anak muda bacanya lewat Android. Informasi lewat media online. Tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa verbal. Ya. Perpustakaan sudah berganti online, bukan lagi cetakan. Ya. Oke, jadi itu faktanya. Nah, kembali pada materi kita bahwa disampaikan Pak Bima Yudhistira bahwa beliau memberikan saran agar kendaraan listrik lebih baik menjadi transportasi publik. Seperti misalnya kayak bis, kayak apapun lah ya. Sehingga armada dan konversi bis atau angkutan kota ke baterai itu lebih berguna bagi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon. Ini yang terjadi. Jadi harapan mereka mobil listrik yang sempat digaungkan, diwacanakan berbagai pihak terkait termasuk mungkin pemerintah atau juga mungkin para pengusaha. Idealnya mungkin dicoba di fasilitas publik. Karena juga ada rasa dak-dikduk, ada kebingungan. Bagaimana nanti kalau konslet, mungkinkah bisa nyetrum misalnya. Ada kekhawatiran begitu. Tetapi saya percaya teman-teman teknologi, teman-teman ahli terapan, teman-teman teknik sudah paham bagaimana mensikapi. Karena listrik bagi mereka adalah sudah menjadi bagian hidup seseorang, maka listrik bukan lagi barang yang bahaya. Biarpun listrik seperti bisa yang tidak berbentuk, seperti sengatan yang tidak nampak. Ya, karena bahaya setrum itu tidak nampak, tapi bisa dideteksi dengan alat-alat tertentu. Artinya bahwa masih banyak orang yang fobia listrik, tetapi mungkin dikatakan 10% fobia, 90% tidak lagi fobia karena noting zaman kelakone. Seperti dulu ketika konversi kayu bakar menuju gas atau mungkin dari minyak tanah menuju gas. Dulu minyak tanah awalnya 3.000. Begitu subsidi minyak tanah ini dilepas, minyak tanah langka dan menjadi 10.000 per liter dan segala macamnya. Dulu minyak PET minyak tanah itu hadir, diganti oleh gas.
Jadi terserah pelaku kebijakan, pemangku kebijakan, pemerintah lebih tahu kebutuhan rakyatnya dan lebih tahu potensi sumber alam yang ada. Tapi sebenarnya kalau kita semakin tidak tergantung dengan lingkungan, dengan komunitas, maka lebih aman. Misalnya begini, kita kembali kepada tradisional tetapi konsepnya kecil ya. Misalnya kita tinggal di pedesaan. Kita bisa buat kayu bakar yang tidak dipakai bisa kita jadikan potensi. Untuk apa? Ya untuk memasak air. Sedikit efisien berkaitan gas. Kita bayangkan, listrik urusannya uang. Pam air urusannya uang. Wifi untuk data internet urusannya uang. Terus apapun yang terjadi di negeri ini uang. Karena dipepet oleh generasi yang sifatnya uang tadi, generasi cuan, maka orang hanya di dalam otaknya berpikir tentang uang, uang, dan uang. Karena faktanya masuk sekolah pakai uang, biaya kuliah pakai uang, beli bensin pakai uang. Maka dalam otak manusia di era digital adalah profit, laba, dan uang. Tidak ada uang, tidak disayang. Tidak ada nilai tambah wegah. Tidak ada margin, tidak licin pekerjaannya. Malas-malasan, ogah-ogahan. Itu yang terjadi. Jadi mensikapi ini kembali kepada diri kita masing-masing bahwa saat ini disampaikan kebijakan insentif kendaraan listrik masih terus dalam pokok bahasan, wacana-wacana, dan tema-tema kajian di tingkat kementerian terkait. Jadi ke depan mungkin setiap konsumen konon wacananya kalau jadi ya, insentif akan ya, setiap konsumen bakal mendapat insentif 80 juta dalam pembelian mobil listrik. Ini apakah wacana, apakah hoax, atau baru diskusi-diskusi kecil? Ya, tetapi muncul wacana ini. Sedangkan untuk motor listrik akan ada insentif 8 juta rupiah. Jadi setiap kali kita pembelian motor listrik ada subsidi 8 juta rupiah. Ya. Tanya itu jadi mempembeli mobil hybrid misalnya bisa mendapatkan potongan 40 juta. Nah, itu wacana-wacana yang muncul yang sedang digulirkan atau digelindingkan. Ya. Ada juga konversi motor listrik bakal menerima insentif 5 juta rupiah. Namun insentif itu hanya berlaku pada kendaraan listrik yang dibuat di pabrik di Indonesia, bukan produksi luar negeri. Nah, disampaikan Pak Bima misalnya jika mobil listrik disubsidi ya, dikhawatirkan, nah ini ada wacana, akan menambah kemacetan terutama di kota-kota besar. Nanti muncul kebingungan juga. Kalau muncul mobil listrik, harapan kita mobil-mobil jelek itu hilang. Pasti mobil-mobil yang dianggap jelek, dianggap pakai bahan bakar bensin atau premium ya, ini akan lari ke desa-desa. Ya. Berarti nanti tingkat kepadatan lalu lintas semakin tinggi. Ada survei catatan kecil begitu. Kepemilikan kendaraan bermotor saat ini sudah tembus di angka 150,7 juta unit. Anda bayangkan. Artinya lebih dari setengah total penduduk punya kendaraan motor. Bayangkan saja satu rumah misalnya 4 keluarga, minimal motornya 2. Ya, orang bapaknya, mungkin anaknya per 2 orang ada 1 motor misalnya. Nah, artinya apa? Kebutuhan motor ini menjadi sarana yang sangat penting dan dominan. Faktanya begitu. Baik. Apakah era itu akan terjadi nanti yang berkaitan dengan mobil listrik, motor listrik? Sekarang begini, setrika sudah ada listrik, ya kan?
Listrik yang disimpan, lahirlah power bank. Coba bang, listrik yang disimpan tadi, lahirlah power bank. Power bank itu dibawa kemana-mana, menjadi apa? Cadangan ketika kita HP kita kehabisan baterai, pakai power bank, ya kan? Faktanya begitu. Kemudian setrika udah pakai listrik. Sekarang ada sepeda listrik loh. Jadi sepeda listrik ini tinggal on saja sudah jalan ini. Sudah jalan. Ketika habis setrum lagi. Ke depan pasti ada sepeda motor listrik. Ke depan pasti ada mobil listrik. Hanya persoalannya kapan waktunya. Maka regulasi sedang digodok, situasi dan kondisi sedang dikondisikan agar tidak ada persoalan-persoalan yang berarti berkaitan dengan teknologi dan masa depan. Satu kesimpulan bahwa teknologi tidak bisa dicegah. Maka kita akan terus belajar dengan teknologi dan informasi. Anak-anak kita difahamkan teknologi dan informasi. Kedua, kemajuan teknologi dan informasi harus dibarengi dengan kemajuan iman dan takwa. Ketika zaman maju, zaman boleh bergerak, tapi kualitas iman dipertahankan. Standar tauhid dipertahankan. Standar amalan kebaikan diteruskan. Sehingga teknologi itu membantu manusia menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Ya, maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam konsep ini maka manusia dengan potensi otak dan akalnya digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan, untuk menjaga jagat, memikirkan umat, untuk menata bumi, membuat keserasian hati, menjaga kehidupan lancar, membuat hidup seseorang menjadi hingar dan bingar. Baik, demikian refleksi kita di hari ini. Semoga ada manfaatnya. Masih bersama kami Sukamto Sastrodimedjo Channel. Berkah bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.